Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa sarapan pagi. Anak-anak jangan lupa menggunakan seragam sekolah karena menandakan siswa yang disiplin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 hidup rukun di sekolah pembelajaran 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesianya menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Untuk PKN-nya menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar kalimat penolakan yang sopan dan kalimat yang tidak sopan. Nah, kita sudah tahu dan sudah bisa membedakan mana yang baik untuk kita ucapkan. Nah, ingat-ingat kembali ya. Anak-anak ketika mengucapkan kalimat penolakan harus dengan kalimat yang santun dan juga sopan. Di sini kita akan menyampaikan penolakan dengan kalimat yang sederhana. Nah, ada dua percakapan antara Ibu dan Dedi dengan Jonas. Nah, pertama percakapan antara Ibu dengan Dedi. Kata Ibu, "Dedi, ayo kita makan siang dulu." "Terima kasih Bu, saya masih kenyang." Nah, ini kalimat penolakan secara sederhana. Kalimat penolakan sederhana yang diucapkan oleh Dedi. Sebenarnya Dedi ini menolak untuk makan siang, tapi dengan kalimat yang sopan dan sederhana. Katanya, "Terima kasih Bu, saya masih kenyang." Dan ini ada percakapan antara Dedi dengan Jonas. "Hai Jonas, besok kita belajar matematika di rumahku yuk." "Maaf Dedi, saya tidak bisa karena ada acara keluarga." Nah, seperti itu. Anak-anak ketika mengucapkan kalimat penolakan harus dengan kalimat yang sopan dan santun. Dan diucapkannya jangan sampai marah-marah ataupun berkata kasar dan mencela ajakan atau tawaran teman kita. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu PKN. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Anak-anak semuanya, materi PKN sebelumnya kita sudah belajar menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengamalan sila ketiga di lingkungan masyarakat. Anak-anak perlu diketahui, sila ketiga Pancasila yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya kita harus bersatu. Nah, karena subtema kali ini di lingkungan masyarakat, berarti kita menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Dan yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Contohnya seperti ini. Mempelajari tarian, bangga menggunakan produk dalam negeri, bersahabat dengan teman yang berbeda suku, dan
bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ya, anak-anak semuanya, kita sebagai anggota masyarakat, kita juga harus bersatu dengan masyarakat sekitar supaya ketika kita membutuhkan bantuan mereka, mereka pun tidak segan untuk membantunya. Nah, kita sebagai masyarakat yang memiliki ciri khas kebudayaan, kita juga perlu mempelajari tarian-tarian yang ada di daerah supaya kita tidak tertinggal informasi. Ketika teman lain yang berbeda daerah menanyakan apa ciri khas dari daerahmu, ya ciri khas dari daerahku misalnya tari jaipong misalnya, atau tari saman. Nah, jadi teman kita yang dari berbeda suku tersebut mengetahui ternyata dari Jawa Barat ada tari jaipong, dari Aceh ada tari saman, nah seperti itu. Dari Bali ada tari pendet. Nah, jadi setiap daerah kan memiliki tarian yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengetahui tarian yang ada di daerah kita. Nah, kita juga harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Contohnya ada kain batik, ada juga kain songket. Produk dalam negeri Indonesia itu ciri khasnya ada kain batik, ada kain songket, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini contohnya bekerja bakti. Bisa juga kita sebagai anggota masyarakat pasti terdapat ronda. Ya. Ada yang namanya ronda dan biasanya dijadwal. Nah, itu sebagai bentuk rasa kita sebagai masyarakat yang bersatu. Nah, anak-anak semuanya, materi hari ini cukup sekian dan Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Guru mohon maaf atas segala kesalahan informasi yang Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya